Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Christine selaku dosen mata kuliah penganggaran bisnis yang telah memberikan waktu dan kesempatannya pada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, saya Wahyuni Duswandi selaku moderator akan memimpin jalannya diskusi pada pertemuan kali ini. Topik yang akan kita bahas yaitu mengenai perencanaan dan pengendalian bahan mentah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, ada Devi Anjarini dengan NIM 031. Lalu yang kedua ada saya sendiri, Wahyuni Duswandi dengan NIM 315. Yang selanjutnya ada Fregen Reza Pambudi dengan NIM 012. Dan yang terakhir ada Sekar Sari dengan NIM 250. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Devi. Kepada Mbak Devi, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu perencanaan bahan mentah. Perencanaan adalah bagian kegiatan mendefinisikan apa yang dibutuhkan untuk dilakukan, bagaimana bisa dilakukan, dan siapa yang melaksanakannya. Tujuan utama perencanaan adalah untuk memberikan proses umpan maju atau feed forward agar dapat memberikan petunjuk kepada setiap manajer dalam pengembalian keputusan operasional. Adapun jenis-jenis rencana. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum atau goal adalah tujuan yang menyatakan secara luas keadaan atau kedudukan di waktu yang akan datang dan menghasilkan akhir dari aktivitas perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu ada tujuan khusus atau target, adalah tujuan yang melukiskan ruang lingkup yang jelas serta memberikan arah kepada usaha yang dilakukan dalam jangka pendek. Yang kedua, ada kebijakan dan aturan. Aturan atau rules adalah suatu petunjuk, perintah, larangan, kompensasi, hak, sanksi, dan kewajiban dalam pelaksanaan pekerjaan. Aturan dibuat untuk semua pihak yang terdapat dalam lingkungan yang bersangkutan. Kebijakan atau polisi adalah petunjuk menyeluruh secara lincah, tertulis, atau yang diimplementasikan yang menetapkan batas umum serta arah tindakan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, ada metode dan standar. Metode adalah suatu cara yang ditetapkan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Misalnya, pencatatan piutang menggunakan metode cadangan, penilaian sedia, dan penentuan unit ekuivalen produksi menggunakan metode first in, first out atau FIFO, atau masuk pertama, keluar pertama, atau MPKP. Standar merupakan kesatuan pengukuran yang ditetapkan sebagai patokan dalam pelaksanaan pekerjaan. Misalnya, untuk standar harga pokok per botol kecap diperlukan. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Devi atas pemaparan materinya. Untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Sekar. Kepada Mbak Sekar, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator. Yang keempat, strategi. Strategi merupakan cara mencapai tujuan yang harus diikuti oleh setiap bagian dalam perusahaan. Misalnya, untuk memperluas pemasaran dengan menurunkan harga jual per unit. Yang kelima, program. Program adalah suatu kegiatan yang berfungsi untuk membahas dan menentukan kegiatan yang harus dilakukan dalam usahanya
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program disusun terlebih dahulu sebelum anggaran disusun. Suatu program biasanya disusun dalam beberapa tahun, sedangkan anggaran disusun dalam 1 tahun atau anggaran jangka pendek. Yang keenam, ada prosedur. Prosedur merupakan urut-urutan tugas yang saling berhubungan dan diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerjasama yang seragam. Prosedur biasanya terdiri dari bagan alur atau flowchart, formulir, dan uraian tugas. Yang ketujuh, ada anggaran. Anggaran adalah suatu keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran atau budget merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan untuk jangka waktu tertentu. Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. Yang kedelapan, ada jadwal. Jadwal atau schedule adalah data rincian waktu kegiatan yang telah direncanakan. Yang selanjutnya, pengertian bahan mentah. Bahan mentah merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh dan produk jadi. Bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi dapat dibagi menjadi yang pertama, bahan mentah langsung, yaitu seluruh bahan mentah dan suku cadang yang merupakan satu kesatuan bagian dari pokok produk jadi dan dapat diidentifikasi dengan unit produk jadi. Biasanya ini. Yang kedua, bahan mentah tidak langsung. Bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi, namun biaya tidak ditelusuri secara langsung pada setiap produknya. Dalam perencanaan bahan mentah meliputi semua anggaran yang berhubungan dan merencanakan secara terperinci mengenai penggunaan bahan mentah ataupun suku cadang untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Sekar atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Fregen. Kepada Mas Fregen kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya ada tujuan penyusunan perencanaan bahan mentah. Yang pertama, memperkirakan jumlah kebutuhan bahan mentah. Yang kedua, memperkirakan jumlah pembelian bahan mentah. Yang ketiga, memperkirakan kebutuhan dana untuk pembelian bahan mentah. Yang keempat, memperkirakan komponen harga pokok produksi dengan adanya pemakaian bahan untuk proses produksi. Yang kelima, pengendalian bahan mentah. Yang selanjutnya, pembelian bahan mentah. Yang pertama, model jumlah pembelian yang ekonomis. Persediaan merupakan sumber daya yang menganggur namun memiliki nilai ekonomis. Pengelolaan besarnya persediaan memiliki banyak manfaat karena selain dapat mengurangi biaya juga untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Pengelola besarnya bahan mentah ini berfungsi untuk penyangga proses produksi sehingga proses tersebut dapat berjalan secara kontinu. Menetapkan besarnya bahan mentah yang tepat untuk disimpan sebagai sumber daya yang harus tetap ada. Menangkal inflasi, yakni jika hanya mengalami penurunan, maka pembelian bahan mentah dapat ditetapkan dalam jumlah besar. Sedangkan jika harga naik, maka perusahaan telah memiliki persediaan yang memadai untuk kegiatan perusahaan. Menghindari kekurangan dan kelebihan bahan, pengendalian dan pengelolaan bahan mentah ini bermaksud untuk menentukan
berapa banyak dan kapan sebaiknya pemesanan dilakukan, sehingga tidak terjadi tingkat persiapan yang terlalu besar. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Freken atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu jumlah pembelian yang paling ekonomis. Jumlah bahan mentah yang setiap kali dilakukan pembelian menimbulkan biaya yang paling rendah, tetapi tidak mengakibatkan kekurangan bahan. Adapun dalam jumlah pembelian yang paling ekonomis, yang pertama biaya pemesanan, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan mentah. Biaya ini berubah sesuai dengan frekuensi pemesanan. Contohnya, biaya persiapan pemesanan, biaya pengiriman pesanan, dan biaya administrasi. Lalu yang kedua ada biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penyimpanan bahan mentah yang telah dibeli. Contohnya, biaya pemeliharaan, biaya asuransi, dan biaya perbaikan kerusakan. Lalu yang ketiga ada waktu pembelian bahan mentah. Untuk menjaga kelancaran proses produksi, perusahaan tidak cukup hanya menentukan jumlah bahan mentah yang dibeli. Harus ditentukan pula kapan atau saat yang tepat pemesanan bahan mentah yang dilakukan agar bahan mentah tersebut datang pada saat yang dibutuhkan. Lalu yang selanjutnya ada faktor-faktor yang diperhitungkan dalam pembelian bahan mentah. Faktor yang diperhitungkan dalam pembelian bahan mentah untuk menentukan reorder point atau waktu yang tepat di mana perusahaan harus melakukan pemesanan kembali bahan mentah yang diperlukan terdiri dari 3 faktor, yaitu yang pertama, biaya kekurangan bahan mentah atau stock out cost. Biaya ini merupakan biaya yang terpaksa harus dikeluarkan perusahaan karena bahan yang dipesan datangnya lebih lambat dari waktu yang telah ditentukan. Lalu yang kedua ada biaya penyimpanan tambahan atau extra carrying cost. Biaya ini dikeluarkan perusahaan karena bahan yang dipesan datang lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Oleh karena bahan mentah datangnya lebih awal, maka perusahaan harus menyediakan tempat penyimpanan ekstra, biaya pemeliharaan yang lebih, dan kemungkinan lainnya yang berhubungan dengan pemeliharaan barang mentah tersebut. Lalu yang terakhir ada waktu tunggu atau lead time. Jangka waktu sejak dilakukannya pemesanan sampai datangnya bahan mentah yang dipesan dan siap untuk digunakan dalam proses produksi dalam perusahaan. Baik, demikian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada dan lebihnya, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.